Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, yang telah memberikan kami tugas akhir berupa mini skripsi sebagai persyaratan pemenuhan ujian akhir semester kami. Mini skripsi ini disusun oleh Kristarina Wijaya dengan NIM 205240167, Dealova Agustina Lumban Tobing dengan NIM 205240278, Ingrid Ang dengan NIM 205240169, Keisha Aprilianti dengan NIM 205240064, dan Mediterania dengan NIM 205240057. Dengan judul mini skripsi berupa studi komparatif, diferensiasi ketentuan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan perspektif KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di sini pertama-tama kami akan membahas tentang latar belakang yang telah kami cantumkan, yaitu Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia seperti tindak pelecehan seksual pada warga negaranya sebagaimana yang bisa dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Sayangnya, KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur berbagai bentuk pelecehan seksual yang semakin kompleks ini. Hal ini menyebabkan minimnya kepastian hukum dan perlindungan bagi korban, serta memperkuat budaya diam di masyarakat. Sebagai respon, Indonesia mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperluas definisi dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Pada KUHP baru ini bersifat lebih progresif, berbasis HAM dan berpihak pada korban. Oleh karena itu, topik ini dipilih untuk membandingkan sejauh mana perubahan hukum pidana Indonesia khususnya pada tindakan pidana pelecehan seksual ini. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang kami cantumkan ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP lama dan juga KUHP baru. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan pengaturan tersebut terhadap penegakan hukum dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP baru dan juga KUHP lama. Dan juga untuk mengetahui pengaruh perbedaan pengaturan tersebut terhadap penegakan hukum dan juga perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. Next, berikut metode penelitiannya. Kami menggunakan penelitian ini disusun dalam format yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu KUHP versi lama hingga yang terbaru. Peraturan perundang-undangan terkait jurisprudensi dan penulisan ilmiah lainnya yang berupa dari buku, judul, jurnal artikel, dan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Dan penelitian ini dijalankan dengan melakukan identifikasi isu hukum, kemudian analisis dengan pendekatan perundang-undangan, dan melakukan perbandingan dengan format deskriptif analitis. Selanjutnya adalah bagian pembahasan pertama, di mana dalam bagian ini kami akan menjelaskan perbedaan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual antara KUHP lama yang masih aktif digunakan dalam sistem hukum negara kita semenjak masa kolonial Belanda dengan KUHP versi terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Poin satu yang kami rumuskan dalam bagian ini adalah mengenai hasil analisa kami terhadap KUHP lama, yang sampai saat ini menurut kami masih belum menggambarkan definisi dari pelecehan seksual secara terperinci. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian kami, KUHP lama hanya memberikan gambaran secara umum mengenai apa itu perbuatan cabul dan sanksi yang akan mengaturnya. Namun tanpa hadirnya pembaharuan dalam KUHP lama, seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman pun, bukan hanya hal-hal baik saja yang akan muncul, namun juga kejahatan yang menyusupi teknologi dalam berbagai lingkup yang tak terkecuali tindak pidana pelecehan seksual.
Pelecehan seksual yang ditekankan dalam KUHP lama berdasarkan hasil penelitian kami adalah menggunakan metode retributif, yaitu sebuah metode yang lebih mengedepankan bukti-bukti kekerasan fisik atau ancaman nyata yang dapat diperlihatkan kepada aparat penegakan hukum dalam proses pembuktian. Sebagai contohnya pada pasal 281 dan pasal 289 yang mengutamakan perbuatan cabul pada pelecehan berbentuk fisik dibandingkan dengan verbal. Inilah yang berdasarkan hasil analisa kami merupakan kelemahan utama dalam KUHP lama. Karena seiring berkembangnya dunia maya, pelecehan seksual dalam berbagai kasus tidak selalu terjadi dengan penyertaan kekerasan seksual. Karena sejatinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah dua hal yang berbeda. Apabila melihat dampak dari pelecehan seksual, pelecehan dapat merusak mental psikologis korban hingga menimbulkan trauma berat yang harus dipulihkan oleh negara juga. Hal ini telah disadari oleh negara dan pemerintah yang ditandai dengan pembentukan KUHP baru dan akan diterapkan secara resmi pada tahun 2023 di Indonesia. Juga disertai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi untuk memperkuat landasan hukum mengenai pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian kami, KUHP terbaru telah memperhatikan kelemahan dalam KUHP lama dengan metode komplementer, yaitu sebuah metode yang bukan hanya menjadikan pidana sebagai alat retributif, namun juga sebagai suatu saran hukum untuk memberikan keadilan restoratif bagi korban. Untuk mengutamakan hak-hak korban, memulihkan dan menjaga martabatnya sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Pelecehan seksual berbasis digital, berbasis kekuasaan otoritatif di berbagai lingkungan seperti kantor, sekolah, atau tempat umum lainnya, hingga catcalling yang sering terjadi di Indonesia, telah mendapat tempat yang sepantasnya dalam KUHP terbaru kita. Yang mana hal ini dapat dibuktikan dalam hasil penelitian kami dengan pembentukan pasal 417 hingga pasal 419 KUHP tahun 2023. Kemudian mens rea atau niat jahat dan actus reus atau perbuatan jahat sebagai unsur subjektif dan unsur objektif pidana adalah bagian penting untuk membuktikan apakah terpenuhinya suatu tindak pidana tertentu, dan KUHP terbaru kita telah mempertimbangkan berbagai inklusivitas yang sebelumnya belum tercantum di dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda. Kemudian asas legalitas dalam hukum pidana juga menjadi fokus utama dalam restorasi KUHP terbaru, yang mana ketika unsur subjektif dan objektif dalam pidana telah terpenuhi dalam misalnya contoh kasus tindak pidana pelecehan seksual, bahkan tanpa harus melibatkan bukti kekerasan fisik ataupun ancaman, proses hukum tidak semestinya harus berjalan lambat atau diperlambat. Sehingga dalam KUHP terbaru, hal ini telah diberikan solusi untuk memberikan rasa keamanan bagi masyarakat dengan melengkapi bentuk pelecehan seksual yang bersifat verbal dan tanpa wujud kekerasan seksual. KUHP lama pada dasarnya mengabaikan pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan gender yang sistemik dan kompleks. Tidak ada pengakuan eksplisit terhadap realitas sosial bahwa pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisik, verbal, visual, hingga berbasis teknologi. Perlindungan hukum bagi korban pun sangat terbatas. Bahkan, seringkali justru timbul victim blaming, di mana korban yang melapor justru dianggap memancing dan juga korban tersebut menyalahkan dirinya sendiri. Ini jelas mencerminkan kegagalan hukum dalam memberi rasa aman dan juga keadilan. Sementara itu, KUHP baru membawa pendekatan yang lebih berpihak kepada korban. KUHP baru tidak lagi terpaku pada moral publik yang sempit, melainkan berlandaskan kepada HAM, nilai-nilai Pancasila, dan realitas sosial masyarakat modern. KUHP baru ini menunjukkan adanya perubahan visi, di mana visi tersebut adalah pelecehan seksual bukan hanya mempersoalkan aib atau kesusilaan, tetapi bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia dan juga harus ditangani secara hukum. Kalau melihat dari perspektif teori asas perlindungan, hukum pidana idealnya tidak netral, tetapi berpihak. Memihaknya untuk melindungi kepentingan vital warga negara dari ancaman yang nyata dan serius. KUHP baru mewujudkan asas ini melalui ketentuan yang lebih progresif dan menyeluruh yang memang dirancang untuk memberikan keterpihakan hukum kepada korban. Selanjutnya, KUHP baru ini tidak berhenti sebagai pembaharuan redaksional semata. KUHP baru ini menjadi sebuah bentuk transformasi paradigma hukum. Dari hukum yang dulu hanya melihat dan menilai
norma kesusilaan menjadi hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat korban. Ketentuan dalam KUHP baru secara eksplisit menyebut dan mengatur berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk yang bersifat non-fisik. Ini penting karena sebelumnya pelaku bisa saja bebas karena mungkin saja perbuatan yang telah dilakukannya tidak termasuk ke dalam kategori perbuatan yang cabul, menurut tafsir KUHP lama. Dengan adanya rumusan yang lebih eksplisit ini, tidak ada lagi celah impunitas. Pelaku tidak bisa lagi berlindung di balik kekaburan norma ataupun celah hukum. Inilah perbedaan mendasar yang membuat KUHP baru jauh lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, dan juga hukum tidak lagi menjadi sebuah ruang abu-abu, apalagi ketika menyangkut pelanggaran terhadap integritas dan juga harkat martabat seseorang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, di mana dalam praktiknya KUHP lama ini telah menyulitkan penegakan hukum secara nyata. Aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam pembuktian, karena tidak ada pasal yang secara khusus merumuskan definisi pelecehan seksual ataupun unsur-unsurnya secara lengkap. Hakim dan jaksa harus menafsirkan sendiri pasal-pasal lama yang ambigu, seperti tentang perbuatan cabul contohnya, sehingga ruang interpretasinya menjadi terlalu luas dan seringkali mengakibatkan kerugian kepada korban. Nah, kehadiran KUHP baru ini menjadi jawaban atas persoalan itu. KUHP baru ini merumuskan pasal-pasal yang lebih spesifik dan aplikatif, sehingga aparat penegak hukum punya dasar yang lebih kuat dan jelas untuk menindak suatu perbuatan. Tidak hanya itu, proses pembuktian jadi lebih terarah dan mengurangi multitafsir yang selama ini jadi masalah. Hal ini juga sekaligus menegaskan pentingnya asas legalitas, yaitu bahwa setiap bentuk kejahatan harus dirumuskan secara tegas agar dapat ditegakkan secara adil. KUHP baru ini memberikan sebuah jaminan bahwa setiap tindakan pelecehan seksual, termasuk yang selama ini dianggap remeh atau tidak bisa dijerat hukum, kini bisa diproses secara hukum. Kemudian untuk hasil pembahasan selanjutnya, dalam KUHP lama, banyak pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan, namun menggunakan istilah yang tidak memiliki batasan definisi yang tegas dan jelas. Contohnya adalah istilah perbuatan cabul dalam pasal 281 hingga 296 KUHP. Ketidakjelasan definisi ini menyebabkan aparat penegak hukum, baik jaksa maupun hakim, harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut. Akibatnya, tafsir dapat menjadi sangat subjektif, berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, bahkan bisa membuka ruang diskriminasi. Kemudian untuk hasil selanjutnya, karena keterbatasan rumusan pasal, banyak tindakan pelecehan seksual tidak masuk ke dalam kategori yang bisa diproses secara hukum. Misalnya dalam kasus seseorang diraba di tempat umum atau menerima godaan seksual secara verbal, aparat seringkali menilai bahwa hal tersebut tidak cukup berat atau tidak memenuhi unsur pidana yang berlaku dalam KUHP lama. Akibatnya laporan dari korban seringkali ditolak atau tidak dilanjuti. Fenomena ini memperkuat culture of silence, yakni budaya diam di mana korban memilih untuk tidak melaporkan karena merasa sistem tidak akan berpihak. Hal ini berbahaya karena dapat memperkuat impunitas dan memperluas ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, KUHP baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kemajuan signifikan dalam pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Dalam pasal 417 hingga pasal 419, jenis-jenis tindakan pelecehan seksual dijelaskan secara detail, mencakup baik bentuk fisik maupun non-fisik. Termasuk di dalamnya adalah komentar seksual, tatapan yang bersifat mengintimidasi, hingga pengiriman gambar atau konten seksual yang tidak senonoh. Kemudian untuk hasil selanjutnya, menurut teori unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Mel Janto dan Lamintang, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika dipenuhi dua unsur utama. Yang pertama unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif merujuk pada niat atau sikap batin pelaku. Dalam KUHP baru, unsur-unsur ini lebih mudah dibuktikan karena pengaturan mengenai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual dituliskan secara rinci. Hal ini mempermudah proses pembuktian dan memperkuat kepastian hukum dalam proses persidangan. Kemudian next slide. Salah satu karakteristik KUHP lama adalah orientasinya lebih condong pada perlindungan nilai-nilai moral publik atau kesempatan umum. Dalam konteks pelecehan seksual, hukum lama cenderung menilai perbuatan berdasarkan apakah itu merusak moral masyarakat, bukan apakah itu merugikan dan melukai korban
secara langsung. Akibatnya korban seringkali tidak mendapatkan keadilan, tetapi juga mengalami stigma sosial, bahkan disalahkan karena keberaniannya untuk melapor. Ada anggapan bahwa korban memalukan atau mengundang tindakan tersebut. KUHP baru mereksi orientasi ini dengan menekankan bahwa fokus utama adalah perlindungan terhadap martabat dan integritas pribadi korban, bukan semata-mata pada moral publik. Kemudian, KUHP baru menggeser paradigma korban sebagai subjek yang dilindungi, yaitu perubahan ini bukan sekadar teknis hukum, tetapi juga merupakan penggeseran paradigma fundamental. KUHP baru tidak lagi memandang korban sebagai objek pasif atau sekadar pelapor, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi secara aktif oleh negara. Kemudian, untuk hasil selanjutnya, KUHP baru selaras dengan asas perlindungan atau asas nasional pasif yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari ancaman terhadap kehormatan dan rasa aman, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal-pasal baru dalam KUHP baru memberikan fondasi hukum yang kuat bagi negara untuk melaksanakan kewajiban ini secara lebih efektif, termasuk dalam konteks perlindungan korban pelecehan seksual. Next slide. Untuk hasil selanjutnya, dengan norma yang lebih lengkap, aparat penegak hukum kini memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk bertindak. Selain menjerat pelaku dengan sanksi yang sesuai, hukum juga menyediakan mekanisme perlindungan menyeluruh bagi korban, mulai dari kerahasiaan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, hingga hak untuk mendapatkan pemulihan. Ini menjawab kebutuhan banyak korban yang selama ini takut melapor karena khawatir identitas mereka akan terbuka dan menjadi sasaran perundungan di media sosial atau lingkungan sekitarnya. Kini tidak hanya dipahami secara alat kekuasaan atau instrumen formal, tetapi juga sebagai ekspresi moral bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia. Pengakuan terhadap hak-hak korban dan perlakuan yang manusiawi terhadap semua pihak mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam sistem hukum nasional. Namun tetap masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, seperti tumpang tindih dengan UU TPKS. Kedua, regulasi ini mengatur hal yang serupa, namun bisa menimbulkan kebingungan jika tidak ada harmonisasi yang jelas. Kemudian, ketidaksiapan aparat hukum. Belum semua aparat memahami norma baru dan memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Kemudian, tantangan yang terakhir adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat kita. Perempuan masih sering disalahkan atas kekerasan yang dialami, bahkan dari aparat atau lingkungan sendiri. Lalu setelah itu, KUHP baru ini memperkuat posisi korban dalam sistem hukum pidana. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pembuktian, tapi sebagai pihak yang harus dilindungi. Penegakan hukum bukan hanya soal menjatuhkan sanksi, tapi memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, pemulihan, dan juga rasa aman. Ini adalah bentuk nyata penerapan asas hukum pidana modern. Hukum tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini, perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru berdampak besar pada penegakan hukum dan perlindungan korban pelecehan seksual. KUHP lama hanya mengatur pelecehan fisik dan mengabaikan bentuk non-fisik seperti verbal, digital, dan pelecehan dalam relasi kuasa. Hal ini menyulitkan korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. KUHP baru melalui pasal 417 sampai dengan pasal 421 menghadirkan pengaturan yang lebih lengkap, berpihak pada korban dan tidak lagi bergantung pada bukti fisik semata. Pendekatan ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa hukum harus selaras dengan kebutuhan dan budaya masyarakat. Namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan aparat dan kesadaran publik bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Pembaruan ini merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih adil dan juga manusiawi. Selanjutnya kita masuk ke dalam saran. Yang pertama ada sosialisasi KUHP baru secara luas. Pemerintah dan aparat hukum harus aktif menyosialisasikan pasal-pasal baru terkait pelecehan seksual agar masyarakat memahami hak-haknya dan mengenali bentuk pelecehan yang kini bisa diproses hukum. Lalu yang kedua, ada pelatihan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim perlu dibekali berkelanjutan berbasis victim-oriented approach agar proses hukum berjalan adil dan tidak menyudutkan korban. Lalu yang ketiga, ada perlindungan terhadap pelecehan digital.
Negara perlu segera melengkapi KUHP baru dengan peraturan turunan yang khusus menangani pelecehan seksual berbasis teknologi seperti revenge porn, sextortion, dan penyebaran konten intim. Yang keempat adalah implementasi yang berpihak pada korban. Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada teks. Diperlukan aparat yang peka, masyarakat yang sadar, serta layanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial untuk korban secara menyeluruh. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua.